29 Grad. Ih, di rumah lebih panas. Ist besser als zu Hause tahu. Auch warm. Ist zu Hause noch wärmer. Ja, da bin ich auch immer schlafen. Am Computer sind wir. So, halo semuanya. Ja, semuanya. Selamat datang YouTube channel. keluarga Batak. Die German. Yuuu. Hari ini kita akan videonya spesial, yaitu Q&A. Q&A berhadiah ya, hadiahnya itu masker. Saya berterima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengirimkan beberapa pertanyaan ya. Oke. Mari kita mulai. Pertanyaan pertama dari Nova Sari. Apa hal yang paling kakak rindu dari Indonesia? Dan apakah kakak ada rencana ke Indonesia lagi? By the way, sehat-sehat selalu ya kak dan suami, Tuhan berkati. Apa yang kamu rindu dari Indonesia? Was vermisst du von Indonesien? Das Klima immer warm. Hier auch warm jetzt. Jetzt ja. Und wenn ich in Indonesien bin, habe ich Urlaub. Urlaub ya. Entspannen. Entspannung, nichts machen, nur da sein. Nein, alles andere. Und was noch? Ich mag sehr viele Gegenden, so wie Elektrobahn. Oke. Dia itu pokoknya kangen dengan cuacanya, dia kangen Danau Toba. Genau. Karena cuaca di Indonesia katanya warm ya, hangat. Dia lebih suka suasana hangat, cuaca hangat dibandingkan di sini lebih banyak dinginnya dibandingkan hangatnya. Und was noch sayang? Das Essen? Habe ich ja von dir hier. Tapi kan gak sama, rasanya beda. Kalau aku dia pasti makanannya sih ya, karena kalau di Indonesia itu mau makan di warteg itu gampang, tinggal keluar rumah ya kan, jalan sedikit nyampe warteg, murah lagi kan. Terus nasi padang, terus lapo. Ya pokoknya aku kangen dengan makanan. Satu makanan, kedua pantai. Karena pantai di Indonesia itu the best. Strand Indonesian. Sehr schön. Ich bin ja nicht so Strand. Iya, dia kurang suka pantai dia guys. Dia lebih suka danau atau gunung-gunung, tuh dia lebih suka atau hutan. Kalau aku lebih ke pantai. Dschungel ist noch schön, danke. Iya kan. Dia suka hutan Tangkahan. Nanti kapan-kapan kita ke Tangkahan lagi ya. Siapa tahu kita ketemu sama Nikola Saputra lagi, ya kan? Babang Nikola Saputra, salam kenal ya Babang Nikola Saputra. Und sehr viele freundliche Leute, ya. Iya, di Tangkahan sana ya. Die allgemein in Indonesia. Tahu nggak guys? Nikola Saputra ada di depan kita. Laki gue begini sama dia. Woi. Sok kenal banget sama Nikola Saputra. Oke, next. Tapi aslinya Nikola Saputra oke deh, kece. So, lebih kece aslinya dibandingkan di depan kamera. Pertanyaan kedua, teman-teman, kalau kita pingsan di para PNS, apakah kita akan diangkat PNS? Wah, ini tebak-tebakan nih orang. Oke, kocak-kocak, lucu-lucu. Next ya, dari Relita Afriana Lingga. Pertanyaannya, wah banyak sekali pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana pendapat Kalona dan suami tentang negara Jerman dan Indonesia? Waduh, pendapatnya maksudnya gimana nih? Pendapat apa nih maksudnya nih? Yang kedua, oke, pertanyaan pertama dulu ya. Bagaimana pendapat Kalona dan suami tentang negara Jerman dan Indonesia? Was ist mit Deutschland und Indonesia? Deine Meinung über Indonesien und Deutschland? Unterschiedmäßig oder wie? Kann sein. Also die Unterschiede zwischen Indonesien und Deutschland sind viel. Perbedaannya Kultur, banyak, budayanya, Essen, makanannya. Die Gegend, Klima. Okay. Also ich meinte mit die Gegend, wie hier zum Beispiel Sauerland, Stadt und so. Ja. In Indonesien ganz anders. Die, ja, Kulturmentalität. Mentalitasnya. Suasananya pasti beda lah ya, beda banget. Terus
apalagi bedanya? Meinst du? Suhunya, bukan suhunya sih, tapi musimnya beda. Kalau Indonesia kan musimnya ada 2, kalau Jerman musimnya ada 4. Mata uangnya juga beda, rupiah Indonesia, Jerman euro. Terus Wasno, Indonesia semoga bisa menyusul Jerman dalam kemajuan teknologinya, kemajuan orang-orangnya dalam berpikir, dalam lebih open minded lah, jangan terlalu di dalam tempurung ya. Itu yang kedua. Jika Kalona dan suami disuruh memilih akan tinggal di mana, jika milih Jerman apa alasannya, dan jika di Indonesia apa alasannya? Maksud saya di sini karena banyak yang mengatakan akan tinggal di Jerman, tetapi di masa tuanya ingin pindah ke Indonesia, atau Kalona akan tinggal di Jerman selamanya. Wenn wir wählen können, wo willst du denn leben? In Indonesien oder in Deutschland? Das kommt ganz drauf an. Ich würde eigentlich am liebsten in Indonesien wohnen. Kalau dia sih pengennya tinggal di Indonesia, guys. Aber ich möchte ein festes Geld haben. Weißt du, was ich meine? Ja? Tapi masalah pendapatan ya. So, wenn du ja in Deutschland arbeitest, deine Arbeit hast, blablabla, und dann deine Rente kriegst, oder wenn ich berufsunfähig bin wegen meiner Hand, wo ich ja versichert bin, dann kriege ich ja jeden Monat Geld, dann habe ich ja festes Einkommen. Dann würde ich gerne in Indonesien leben. Ja sih. Ich kann mir, ja, wenn ich YouTube oder sowas mache und darüber Geld verdiene, dann könnte ich auch in Indonesien leben. Also ich würde lieber eigentlich in Indonesien leben, nur mit der Sicherheit möchte ich lieber in Deutschland leben. Okay. Also sprich Krankenversicherung und Arzt, weil ich bin ja Bulle in Indonesien. Ja. Alles teuer für mich. Ja. Und deswegen möchte ich in diesem Sinn lieber in Deutschland leben. Für die Sicherheit. Okay. Aber fürs bessere Leben in Indonesien. Oke. Sebenarnya tinggal di Indonesia itu enak ya. Tapi permasalahannya di sini adalah suami saya ini kan warga negara asing. Dan yang dimana untuk masalah jaminan hari tua, untuk jaminan kesehatan, kalau di sini dia sudah terjamin gitu loh. Kalau di Indonesia dia belum terjamin sama sekali. Ada ketakutan di situ kalau dia nanti pengen tinggal di Indonesia. Tapi kalau misalkan dia disuruh milih, dia lebih milih tinggal di Indonesia. Gitu. Sebenarnya Indonesia juga punya yang namanya jaminan hari tua, jaminan kesehatan, tapi memang belum sebaik di Jerman. Apalagi suami saya ini sudah bekerja lebih dari 15 tahun di perusahaan dia sekarang ini. Wie lange arbeitest du schon bei deiner Firma? 15 Jahre waren das, ne? Mehr als 15 Jahre, ne? Ja, 15 kann auch sein. Ya, dia udah lebih dari 15 tahun bekerja di sana. Jadi dia benar sudah terjamin lah nanti masa tuanya. Dia punya asuransi masa tua yang dari pemerintah, sama dia punya juga privat. Terus Krankenkasse, asuransi kesehatannya juga sudah sangat bagus sekali di sini gitu. Sedangkan di Indonesia justru masih belajar dengan sistem asuransi di Jerman, karena untuk masalah asuransi Jerman adalah negara tertua, guys. Gitu, yang terlama memiliki jaminan asuransi. Nah, Indonesia ini masih mencontek, masih belajar dari Jerman. Itu sebabnya kita masih, kalau untuk masalah jaminan, masih berpikir memang lebih baik untuk tinggal di Jerman gitu. Tapi memang planningnya, ini masih planning kita ya, masih rencana kita. Kalau kita ada rezeki, mungkin memang kita mau pindah ke Indonesia. Pindahnya pun bukan ke Jakarta, pokoknya bukan di kota-kota besar, tapi memang impiannya kita itu di daerah terpencil. Target kita sih Pulau Alor ya, baby ya. Haben wir immer nachgeschaut ya, Alor. Wenn wir irgendwann leben möchten, ich meinte in Indonesien. Ende, kota Ende. Atau di Ende, kota Ende gitu. Kita pengennya daerah timur sana. Pengennya sih seperti, tapi doakan saja ya. Karena manusia itu bisa berencana, tapi tetap Tuhan yang berkehendak jadi atau tidaknya. Yang ketiga, apa pendapat Kalona dengan pemikiran banyak orang kalau orang Eropa itu banyak duitnya? Sebenarnya di sini saya tidak setuju dengan pemikiran ini. Oke, saya pun juga tidak setuju dengan pemikiran tersebut. Saya juga bingung sih, karena
banyak orang berpikir kalau kita nikah sama bule itu udah pasti banyak uang, pasti kita akan tiap hari dihujani oleh uang. Itu saya bingung dengan pola pikir yang seperti itu. Memang kalau pendapatan mereka ini itu kita konversikan dengan rupiah, memang itu kelihatannya wow besar sekali ya kan. Tapi dia harus bayar pajak, dia harus bayar asuransi, harus bayar apartemen, makan, segala macam. Untuk budget makan aja kita sampai 300 euro untuk per bulan untuk 2 orang loh. 300 euro itu udah 4 juta lebih, hampir 5 juta hanya untuk makan. Sedangkan kalau Indonesia makan 5 juta itu udah bisa buat berapa orang. Tapi kalau di sini ya itu udah termasuk makan, untuk apalagi namanya, untuk cuci baju segala macam, itu udah termasuk situ 300 euro. Itu budget kita. Belum lagi budget untuk bayar apartemen segala macam. Dan itu lumayan mahal semuanya kalau kita kalkulasikan gitu. Jadi ya jangan berpikir bahwa semua orang yang berwajah bule itu pasti banyak uangnya. Di sini mereka juga bekerja keras sama seperti kita orang-orang Indonesia, tuh, ya. Jadi kalau ada orang-orang bule yang lagi traveling ke Indonesia, jangan suka minta duit. Kasihan. Apalagi suami saya kalau misalkan traveling ke Indonesia, ada beda harga gitu ya, harga bule sama harga lokal, gitu. Padahal kalau tempat wisata di sini itu nggak ada yang namanya harga bule, harga lokal, semuanya sama. Gitu. Ya. Kita benar-benar berjuang dari awal. Suamiku pas kenal sama aku itu posisi dia lagi ditipu, dia no money di apa namanya, di tabungannya dia. Karena ya 8 tahun dia ditipu, bos. Duitnya buat si cewek itu, mantannya dia. Terus aku menerima dia, aku mencintai dia, aku sayang sama dia dan aku mau menikah dengan dia, itu bukan karena dia bule dan pasti dia banyak duitnya, bukan karena itu, gitu ya. Aku sempat tersinggung sih sekali pada saat kita mau pesta pernikahan kita yang di Indonesia itu. Aku pernah dengar langsung di kuping aku, dia bilangin kan Stefania bule, bikin pestanya yang besar dong. Wow. Aku saja yang istrinya tidak mau pesta besar-besar karena aku tahu perjuangan suamiku. Wow. Tapi ada orang-orang yang berpikir seperti itu. Ya, it's okay. Tapi yang jelas, tidak semua orang yang bercasing bule itu pasti itu duitnya melimpah dari langit ya. No, mereka juga bekerja keras. Pengeluaran di sini besar, oke? Kecuali mungkin kalau kamu nikahnya sama orang yang punya perusahaan, ya itu pun juga punya perusahaan juga pusing, coy. Apalagi yang punya perusahaannya dia lagi pusing banget itu. Oke, lanjut deh. Pertanyaan nomor 4. Apalagi gara-gara corona ya, perusahaan sekarang lagi pada ketar-ketir, oi. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana pendapat Kalona tentang hubungan beda negara dan bagaimana Kalona dan suami menghadapi culture shock yang kalian alami? Kayaknya udah ada di ini ya. Kayaknya kamu nanti bisa lihat di video tentang opini tentang pernikahan yang menurut pendapatku dan menurut pendapat suamiku, karena di situ kita jelaskan secara rinci. Oke. Next. Pertanyaan dari Kakak Cia HJWWY. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau tinggal di Indonesia, apakah Stefan akan melepaskan kewarganegaraan Jerman? Wenn du in Indonesien leben möchtest, willst du indonesische Staatsangehörigkeit beantragen oder haben? Es kommt ganz drauf an, wie das läuft mit meiner Rente und so. Das weiß ich gar nicht so genau. Nein, jangan. Weißt du das? Auch nicht. Ich denke besser lieber nicht. Bitte nicht. Geht nicht? Jangan, ich meine, nein, jangan. Jangan melepaskan kewarganegaraanmu. Tetap jadi warga negara Jerman, aku juga tetap menjadi warga negara Indonesia. Toh, walaupun kamu tinggal di Indonesia, nanti kamu bisa ngurus kitas, segala macam itu bisa diurus. Vorteil hätte es aber. Dann müsst ihr nicht alle 9 Monate wieder wegfliegen. Yes, nein.
kita kamu nggak harus setiap bulan pergi ke luar negeri dulu. No, tidak, nggak harus. Kamu nanti bisa tinggal berapa tahun di Indonesia, 1 tahun, 5 tahun, nanti tinggal perpanjang gitu. Jangan ya, jangan dulu sebelum kamu yakin banget sama diri kamu kalau kamu akan melepaskan warga negara Jerman, baru. Tapi kalau kamu belum yakin seperti saat ini, kamu masih mikir-mikir tentang jaminan hari tua kamu, lebih baik jangan ya. Jadi aku yang ngomel-ngomel ya. Ich hab was anderes, ya. Oke. Next, pertanyaan nomor 2 dari Kak Cia. Menurut Stefan dan Lona, kota mana di Indonesia yang paling pertama dikunjungi? Menurut Stefan dan Lona, kota mana di Indonesia yang paling pertama dikunjungin? Maksudnya yang kita kunjungin berdua atau gimana? Atau gini aja deh, kota mana aja yang udah kita kunjungin berdua? Nah itu banyak banget. Jadi gimana dong? Maksudnya gimana nih menurut Stefan dan Lona, kota mana di Indonesia yang paling pertama dikunjungi? Zu welcher Stadt sie möchte? Du warst zum ersten Mal in Jakarta. Erstmal Jakarta. Dia pertama kali di Jakarta. So, next. Pertanyaan dari Esther Natalia. Bagaimana cara kakak beradaptasi dengan kebudayaan Jerman? Apakah ada kebudayaan Jerman yang bertolak belakang dengan kebudayaan Indonesia? Aku semangat mempelajari bahasanya karena aku suka dengan bahasanya. Jadi kalau kita mau mengintegrasikan diri kita dengan budaya baru ya, pertama-tama kita pelajari dulu bahasanya supaya kita bisa berkomunikasi dengan orang-orangnya. Begitu. Jadi melalui bahasalah aku belajar untuk beradaptasi dengan budaya Jerman. Dan aku bisa dan aku suka dengan bahasa Jerman. Aku cinta bahasa Jerman. So sweet. Ja, du musst fahren. Ich sitze dann hinter dir. Masa gue yang nyetir terus kamu yang peluk aku? Ich sitze dann aber so hinter dir. So, ja. Jangan dong, aduh. Weil ich so groß bin. Iya ya, sondern. Kann ich nicht. Aber sie ist runter. Aduh, soalnya sie soll Motorrad fahren lernen. Soalnya kita rencananya itu kalau ke Bali ya, tahun depan mau ke Bali. Aku bilang sama dia, pokoknya kamu harus belajar bawa motor. Aku nggak mau tahu. Ich davon bin noch nie gefahren. Tapi kan so sweet gitu loh. Das müssen wir auch zusammen machen, ja? Du musst mir zeigen, wie das geht. Ya Tuhan. Ich bin noch nie Motorrad gefahren, weißt du das? Sama kayak bawa sepeda, tinggal gas rem. Kalau sepeda kan kita harus kayu, kalau motor mah kalau Vespa gitu mah tinggal di gas rem. Sama aja sayang kayak sepeda. Habe ich noch nie gemacht, keine Ahnung. Wie ein Fahrrad. Bei Fahrrad habe ich das dann nicht. Gas rem. Ich weiß nicht, was da passiert. Oke. Apa budaya Jerman yang bertolak belakang dengan kebudayaan Indonesia? Ada satu. Di sini orang bisa tinggal bersama meskipun mereka tidak menikah. Kalau di Indonesia itu bisa saja kita diarak-arak sama tetangga terus dinikahi di kantor polisi, itu bisa. Terus kebudayaan yang kedua yang menurut aku aneh ya, itu kalau kalian pernah dengar namanya FKK. Itu di Indonesia itu mustahil. Kenapa ya namanya FKK itu? Itu di tempat tersebut kalian akan tidak mengenakan pakaian sedikit pun dan itu dilihat banyak orang. Verstehen die FKK? Ini ya, habe ich schon gerade gesagt. Nah, ya itu pakainya. Terus apa lagi ya kebudayaan yang Gibt's auf Bali auch nicht FKK? Ich denke nicht. Terus ada lagi budaya pernikahan di Jerman dan Indonesia. Kalau di Jerman itu kita nikah cuman misalnya ya, kita nikah nih cuma ada aku, suamiku sama petugas Standesamtnya, itu bisa banget. Kalau di Indonesia, kalau kita nikah terus cuman ada aku dan suamiku, itu pasti udah dikira orang-orang tuh yang aneh-aneh. Padahal kalau di sini normal. Kalau di Indonesia itu kalau kita nikah itu harus semua diundang. Kalau nggak diundang itu pasti akan ada orang mencibir. Kalau di sini biasa aja. Kayak kita kemarin nikah, tetangga dia semuanya nggak diundang karena emang nggak kenal. Karena kalau di sini tuh yang kita undang kalau nikah nih yang bener-bener kita kenal aja, yang bener-bener kita deket aja gitu. Nggak semuanya diundang. Tetapi karena aku berpikirnya pada situ kok
kan kita di Indonesia itu kan nanti ada pesta adat Batak gitu kan. Jadi aku mikirnya yaudahlah di Jerman kita bikin pesta juga ya, aku bilang gitu. Nah makanya dia kan sama dia supaya adil, balance gitu guys. Jadi aku bisa ngerayain pesta di Jerman tuh seperti apa, dan di Indonesia nanti Stefan merasakan juga seperti apa gitu. Terus apalagi budaya yang berbeda ya? Okay, Sie kann fahren, dann kann ich aufhören. Kayaknya itu dulu deh, tiga perbedaan besar ya. Oke, next dari Lalaski. Hai Kak, apa kabar? Semoga sehat selalu di Jerman. Amin. Sehat. Gimana rasanya jauh dari orang tua? Puji Tuhan. Aku baik-baik saja di sini, keadaanku oke, dan orang tuaku tuh udah nggak ada dua-duanya. Aku yatim piatu, bapakku sudah meninggal pada saat aku masih SMP, dan mamaku udah nggak ada juga pada saat aku usia 17 tahun. Tuh. Lalu yang berbeda negeri Kak, apa suka dukanya tinggal di Jerman selama 4 tahun ini? Suka dukanya banyak. Semoga dalam lindungan Tuhan ya Kak, dan cepat penyambungan. Amin. Salam sejahtera dari Indonesia, Semarang, Jawa Tengah. Aigi call me dot lalalala. So, suka dukanya. Sukanya sebenarnya lebih banyak sukanya dibandingkan dukanya ya. Punya kesempatan untuk mempelajari bahasa baru, yaitu bahasa Jerman. Karena aku di sekolah itu nggak pernah belajar bahasa Jerman. Aku dulu waktu SMA itu belajarnya bahasa Perancis sama bahasa Cina. Terus sekarang aku bisa belajar bahasa Jerman. Terus aku punya bahasa Inggris. Terus bahasa Indonesia. 5 bahasa. Bahasa Batak, bahasa Jawa 7. Terus apalagi ya? Sukanya aku bisa merasakan seperti apa sih hidup di negara yang 4 musim, yang karakter orang-orangnya benar-benar beda banget dengan Indonesia. Terus apalagi ya? Wadidaw. Apalagi ya? Apalagi? Sebenarnya banyak sih, sukanya banyak banget sampai aku bingung mau ngomongnya dari mana. Kalau dukanya itu cuman kalau terkadang kalau di musim dingin sih tangan aku semua kering kayak nenek-nenek, sampai berdarah-darah di tahun pertama aku tinggal di Jerman. Terus dia sampai ngantuk nih. Dukanya aku pernah ditampol sama orang. Kamu iya, kamu tahu ditampol orang nggak? Ditepelek sama orang. Jadi aku pernah naik sepeda sama suamiku, kayaknya orangnya mabok. For Dryaran. Da dich auf den Helm gehauen, auf was du sagst. Ich hab nichts mitgekriegt. Iya, dia nggak ngeliat, dia soalnya di depan aku. Tapi itu orang mabuk guys, makanya aku diginiin, ditoyor, tau gak sih? Terus dukanya apalagi ya? Orang-orang di sini tuh dingin banget, kayak kulkas, tau gak sih? Kayak di dalam kulkas dingin banget. Makanya aku bingung, ini suamiku ini kayaknya Jerman KW guys. Ini Jerman KW dia kayak bukan orang Jerman. Kalau orang Jerman tuh, sorry guys, baterainya lowbat. Ya, gitu dah pokoknya. Tapi yang jelas lebih banyak sukanya dibandingkan dukanya. So next, pertanyaan selanjutnya dari Eva Frida Yasa. Hai kakak. Hai. Aku mau nanya, cara kakak atau tips dari kakak supaya bisa cepat atau lancar bahasa Jerman itu bagaimana ya? Soalnya saya sudah 4 bulan ikut kursus bahasa Jerman dan saya masih sangat kesulitan memahami bahasa Jerman. Satu, harus setiap hari di conversationnya itu loh, berbicaranya tuh setiap hari. Terus yang kedua, perbanyak nonton film. Dia harus pakai bahasa Jerman ya, si itunya filmnya. Terus sama pakai untertitelnya itu tetap pakai bahasa Jerman. Jadi jangan pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, no. Dua-duanya itu harus Jerman ya, supaya bisa belajar speakingnya, bisa belajar writingnya, menulisnya. Terus wie man Deutsch lernen kann am besten? Lernen, mit Deutschen reden. Iya, reden. Speakingnya. Terus, was noch? Film gucken, nah? Musik hast du auch gemacht? Iya, kalau aku dulu belajar pakai musik karena kan aku suka ini ya, mengadakan konser di kamar mandi gitu kan. Jadi aku suka dengerin musik dalam bahasa Jerman. Tapi yang aku dengerin itu bukan musik-musik yang
popnya, tapi aku lebih suka lagu-lagu gospelnya. Terus was noch? Lesen? Lesen? Baca. Oke, kalau iya sih. Iya. Kalau aku dulu tipsnya ya, setiap aku mempelajari hal-hal yang baru, aku itu punya papan tulis di kamar ya. Aku taruh di samping tempat tidur. Jadi kalau ada waktu 10-15 menit sebelum aku tidur, aku itu usahakan untuk membaca apa yang sudah aku tulis di papan tulis tersebut gitu. Jadi nggak usah dihafalin, tapi dibaca aja. Nanti lama-lama itu akan ada di dalam kepala kalian, percayalah. Dan kamu kan masih 4 bulan, jadi itu masih oke banget kok. Kamu jangan khawatir, banyak orang yang udah tinggal di Jerman, yang udah puluhan tahun, di atas 20 tahun, temannya Stefan ada. Itu mereka juga nggak lancar bahasa Jermannya. Apalagi kita yang masih baru di sini ya kan. Aku hitungannya masih 4 tahun. Terus kamu baru 4 bulan. Terus kamu kalau kamu belum bisa, itu it's okay, itu normal, itu wajar. Yang penting kamu tetap berusaha, tetap semangat untuk belajar ya. Oke, semangat. Was noch ya. Next. Yang baru masuk tadi pertanyaan ini, namanya Esra, dan saya mau nanya juga deh, apakah ijazah sarjana Indonesia berlaku di Eropa atau Jerman? Coba kamu cari di websitenya karena aku kurang tahu juga ya. Tergantung universitasnya, tergantung jurusan mata kuliahnya apa. Itu aja sih yang bisa aku bilang, karena aku nggak hafal semuanya. Next, salam kenal ya deh, saya selalu menonton vlognya, tidak pernah saya lewatkan sekali buat vlog di rumah mertua. Oke, ini yang jawab anaknya ya. Jemand hat geschrieben, vielleicht könnten wir zusammen Video mit deiner Mutter machen. Tidak. My family don't like social media. Ya. Keluarganya dia tidak ada yang suka sosial media, tidak ada yang punya YouTube, tidak ada yang, mereka punya sosial media tapi mereka tidak tidak terlalu suka di depan kamera gitu loh, tidak suka membagikan kehidupannya di sosial media gitu. Jangankan di YouTube keluarga Batak di Jerman, di YouTube anaknya aja yang udah duluan nih, udah belum punya YouTube, nggak pernah mau. Jadi sudah banyak banget yang bilang, buat dong, bikin video dong sama mertua, tapi mohon maaf, sudah tahu jawabannya ya, dari anaknya sendiri, karena keluarganya memang tidak suka dengan dunia sosial media. Oke, gitu aja. Sekian Q&A kita hari ini. Thank you semuanya for watching ya. Terima kasih. Pertanyaan dikit banget buat kamu saya. Next time kapan-kapan kita bikin Q&A lagi spesial untuk suamiku dong, jangan buat aku doang. Spesial nanti kapan-kapan kita ngadain Q&A lagi, tapi spesial pertanyaannya 100% untuk suamiku ya. Ya? Was? Nächstes Mal machen wir wieder Q&A. Speziell über mich? Genau. Warum? Aber warum? Aku tuh cemplung di dunia YouTube tuh karena dia guys, karena dia duluan yang punya YouTube dibandingkan aku. Oke. Thank you for watching. Jangan lupa di like, di comment, di subscribe. Sarangyo. Sarangyo Pak, aku lagi belajar bahasa Korea tau. Sarangyo. Paganting style. Paganting style. Goodbye. Kamsahamnida. See you later, alligator. Ciao. Ciao. Dann wird die Kribbel aber. Juhu.